Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul untuk mencari ilmu kembali di hari ini, di hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Insya Allah agenda hari ini yaitu membahas tentang latihan sejarah yang akan disampaikan oleh Ibu Marti. Salawat dan salam kita curah pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, hingga pada kita umatnya, insya Allah setia hingga akhir zaman. Baik teman-teman guru semua, kita akan bersama-sama fokuskan diri untuk belajar hari ini. Mudah-mudahan di siang hari yang cerah benderah ini kita masih bisa menangkap ilmu dari Bu Marti. Begitu pada Bu Marti, mangga waktunya kita selesai. Buka dengan basmalah juga. Kita sama-sama buka dengan basmalah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama surat silakan Pak Rasid, surat Al-Hasr ayat 18. Sampai 18 saja. 18 saja. Sampai 21. 18 sampai 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah atas segala firman. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan bisa diisi dulu. Saya rasa daripada di belakang, yang paling belakang, ibu-ibu. Iya.
Silakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Kalau Bapak-bapak sudah di depan. Ya, insya Allah tidak ada penunjukan kok. Dan honornya sama, lillahi ta'ala. Oh ya, ada saya. Ya, terima kasih Bu Neng. Bu Neng dua Satu-satu. Bu Neng dua pahalanya. Pahala puasa hari ini dan pahala perbuatannya. Baik, teman-teman, saya belum langsung masuk ke ijazah sejarah ya, tapi saya akan menjelaskan kepada kita semua ya, beda antara bodoh dengan goblok. Goblok itu udah ngerti tapi nggak dipakai. Kalau bodoh itu karena dia tidak belajar, itu beda. Nanti dipotong ya, awas jangan dia. Ya oke. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama tentang sumber kebenaran, sumber data. Kalau ilmuwan barat, dia akan mengatakan bahwa yang namanya data itu bersifat fisik. Artinya apa? Yang bisa diindra. Jadi bagi mereka, Tuhan itu bukan data. Sehingga dia kalau yang namanya ilmiah itu yang ada datanya. Nah, data mereka itu adalah data yang bisa diindra. Nah, sebenarnya ini juga ada kelemahannya. Angin bisa diindra nggak? Udara? Dirasakan bisa. Nah, oke, iya. Tapi tahu nggak seberapa banyak dari ini? Kan nggak juga. Gitu. Nah, terus kemudian ya angin, terus apa lagi? Cahaya memang bisa diindra ya, gelap dan terang. Ya. Nah, jadi bagi ilmuwan barat itu semua yang tidak masuk panca indera maka itu bukan ilmiah. Inilah pertama-tamanya kita sudah mulai diselewengkan atau kita sudah mulai istilahnya disekularisasi dari proses pemikiran. Nah, sekularisasi proses pemikiran ini terjadi sudah sangat lama. Salah satunya adalah misalnya begini, terjadi ini perputaran bumi, ya, bumi mengitari matahari, ya, bumi berputar pada porosnya, itu menjadi satu hari, ya, perbedaan siang dan malam. Terus kemudian bumi berputar pada sebentar Pak, sendiri ya. Terus kalau satu bulan, bumi mengitarinya apa? 1 tahun, Bu. 1 tahun, bumi mengitari matahari itu selama 1 tahun. Ya, itu kan ada rotasi, ada revolusi. Ya, oke. Nah, sekarang kita belajar tentang rotasi, revolusi, dan evolusi. Ya kan? Nah, tapi apakah para guru menyampaikan ke kamu? Terus yang gerakan siapa? Enggak ada kan? Nah, pada saat disitulah kamu, Allahnya itu dihilangkan. Jadi sebenarnya nggak ada satupun ilmu itu yang tidak coba dijauhkan kamu dari Allah. Itu semua ilmu. Gitu. Nah, dari sumber data ini barat ya. Nah, kalau di dalam Islam itu fisik dan metafisik. Metafisik. Nah, di Barat itu dia juga nggak konsisten. Kalau Tuhan nggak ilmiah, tapi kalau setan ilmiah. Loh iya, makanya banyak sekali di Inggris dan lain-lain dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak punya agama, tapi di sana banyak sekali peramal. Itu. Jadi dia tidak mengakui data metafisik, tapi dia menggunakannya itu. Terus akhirnya apa? Turun-turun ke pseudo ilmiah. Contohnya, ini garis tangan. Kalau ini berarti muridnya nasibnya begini. Semua ramalan-ramalan itu kan sebenarnya kan metafisik.
Gitu. Belum lagi tulisan grafologi ya, kalau tulisannya terlalu tegak-tegak ini orangnya begini. Nah, belum lagi sidik jari, kalau begini maka begini. Iya. Nah, apakah itu ilmiah atau tidak? Itu disebut pseudo ilmiah. Sudah. Iya, jadi ilmiah yang semu gitu. Padahal itu bisa jadi benar. Jadi antara fisik dan metafisik ini. Nah, jadi yang kebenaran metafisik artinya apa? Tidak semua yang data itu ada di fisik. Nah, di metafisik ini ada yang namanya khabar. Khabar. Nah, dalam agama Islam, dalam Islam yang namanya data metafisik yang bersifat khabar itu berarti apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, data metafisik yang kedua, ya, itu adalah ro'yun. Ro'yun itu artinya apa? Anggapan. Anggapan ini, ya, ro'yun ini, kalau yang dikatakan anggapan yang benar, itu tergantung siapa yang meru'yahnya. Karena itulah ada dewan ru'yah dan lain-lain. Itu karena yang ada adalah para ahli-ahli agama yang menjelaskan tentang suatu hal, gitu. Ya, nah dari perbedaan ini, ya larinya ke apa? Larinya ke teori dan apa itu kebenaran. Nah, jadi di barat karena dia sumber datanya hanyalah data fisik, maka yang data yang bawah ini fisik dan metafisik ini dianggap tidak ilmiah. Nah, kita bersyukur di Indonesia yang metafisik itu sekarang sudah masuk ilmiah. Jadi ada namanya ilmu pendidikan Islam itu ada sudah. Itu sudah menjadi rumpun keilmuan. Gitu. Nah, kita selama ini ya di pembelajaran kita itu lebih banyak yang menggunakan ini. Anda beli buku ditulis oleh saya, itu kan berarti kan ro'yunnya saya. Terus kamu pakai. Gitu. Nah sekarang kalau yang ro'yunnya saya ini misalnya nih ya, saya seorang Kristiani misalnya. Kira-kira dipengaruhi oleh khobar yang saya pahami atau tidak? Enggak. Sebentar. Orang dalam berpikir itu dipengaruhi oleh keyakinan nggak? Dipengaruhi. Karena apa? Ro'yun ini dasarnya adalah yang pertama itu adalah belief. Dia percaya tentang apa? Maka kenapa ketika orang Jawa gitu ya, kalau kamu mau nikah sama orang Jawa, bener Jawa banget gitu ya, dia ro'yunnya yang namanya mau berjodoh itu ada beberapa, ada bibit, bobot, bebet. Bibit itu berarti adalah keturunannya. Bobot itu adalah harta bendanya. Bebet itu adalah pekerjaannya. Selain bibit, bobot, bebet ini oke lah, ini dengan ro'yunnya ini oke lah. Bibitnya orang baik dan lain-lain. Salah satunya lagi adalah mengenai masalah kamu lahirnya hari apa. Meskipun bibit, bobot, bebetnya ini udah oke, saya selosologi misalnya. Weton. Weton. Nah ini kalau saya legi sama wage sama paing, nanti geyeng. Apa itu? Geyeng itu mereng. Oh, mereng. Jadi jangan dilanjutkan itu. Gitu. Akhirnya apa? Gak jadi tuh menikah. Nah, jadi orang ketika memutuskan itu sangat terkait dengan beliefnya. Jadi dalam membuat rujukan itu sangat terkait dengan beliefnya. Maka teman-teman sekarang ini kalau membaca buku, lihatlah dulu siapa yang nulis. Dia kecenderungannya kemana? Karena dia tulisannya itu adalah buah pikirannya, gitu. Jadi kemarin saya baca buku namanya The Vision of Islam judulnya. Karangan Sachio Murata. Jepang. Nah, karena dia juga orang Jepang dan bukan Muslim gitu ya.
Jadi dia menyamakan antara gereja dengan masjid. Dia menyamakan antara ulama ya dengan itu, bahwa tujuannya adalah hanya untuk memakmurkan tempat ibadah gitu. Nah, dia membedakannya begini. Kalau di Islam itu yang namanya ulama itu boleh siapa saja, tapi kalau di Kristen harus melalui sekian macam rangkaian. Artinya tidak semua orang itu bisa sampai mengurus apa namanya? Mengurus gereja. Jadi misalnya orang-orang yang sakit, orang-orang yang dia memiliki hambatan, itu dia tidak boleh menjadi pemimpin imam. Gitu. Nah, kalau di Islam kan hanya masalahnya gila dan tidak gila aja kan. Nah, dia nggak bisa sampai menyamakan itu. Jadi artinya apa? Dia melihat sama antara pemimpin gereja dengan pemimpin masjid. Nah, bagi orang Muslim sendiri, kalau dia nggak tahu siapa latar belakangnya Sajio Murata, oh iya, sama dong berarti. Pantesan kenapa kok banyak ustadz-ustadz yang nggak qualified gitu. Mendingan bagusan Kristen dong. Ada screeningnya. Akan terjadi begitu. Dan itu sudah terjadi sekarang. Coba sekarang, orang selalu bilang, mendingan juga pendidikan di Finlandia, mereka ateis, tapi mereka jujur. Mendingan juga di New Zealand, gitu ya, mereka ateis, tapi jujur. Apa yang akan terframe? Oh, berarti Islam itu, ya, Salah. bikin orangnya kagak jelas. Kalau ini menjadi belief, ya, apa yang terjadi dengan bawahan-bawahan kita? Dan ini sekarang ini yang sedang dimainkan, gitu. Sehingga ketika kita ngomongin tentang sejarah Islam, orang selalu berpikir masalah apa? Itu hal yang nostalgi. Jadi kalian itu terpedaya oleh hal-hal yang bersifat nostalgia. Buktinya kan kamu juga sekarang nggak menjadi umat nomor 1, gitu. Kayak sekarang nih ya, orang yang terlalu bersemangat pokoknya harus khilafah. Kalau nggak khilafah nih, ntar dulu. Emang pada waktu Rasulullah itu khilafah, bukan khilafah, gitu. Demokrasi. Emang pada waktunya Rasulullah itu demokrasi? Enggak juga. Tapi kalau khilafah sebagai salah satu model yang pernah terjadi, ya bisa saja memang itu faktanya. Tapi ada juga seorang khilafah, ya khilafah siapa gitu ya, yang di Al-Ma'mun sebelum Al-Ma'mun itu hancur lah khilafahnya zaman semuanya mabuk-mabukan. Berarti kan kembali lagi kepada apa? Individualnya. Jadi apakah mau demokrasi kayak ataukah mau khilafah kayak, itu kembali lagi kepada individualnya. Gitu. Sehingga nanti jangan pendukung khilafah. Oh, kalau nggak khilafah enggak. Terus kemudian yang menentang khilafah ini harus dihancurkan. Enggak, itu sama-sama salahnya. Dia tidak kembali lagi rokyonnya, anggapannya ini yang tidak tepat. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang jadi kalau ada teori, maka kita harus lihat dari sumber datanya. Kemarin sudah mulai saya singgung sebentar masalah 7C, ya kan? C yang pertama adalah curiosity. Curiosity berarti berdasarkan apa? Al-Quran. Iya, Al-Quran. Berarti berdasarkan apa kalau dari sumber datanya? Metafisik, khobar. Khobar. Iya. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasinya seperti sekarang. Kita sedang belajar sejarah. Apa khobar yang ada di dalam Al-Quran tentang sejarah? Ya ayyuhalladzina amanu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Wal tanzur ma qaddamat liqat. Nafsu ma qaddamat liqat. Hai orang-orang yang beriman, ya. Apa namanya? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa-apa yang kamu kerjakan sebelumnya untuk keperluan akhiratnya. Nah, jadi khobar di sini menganggap namanya sejarah atau kejadian. Ini kriterianya adalah akhirat.
Nah, maksudnya akhirat itu apa? Kalau ulang tahun ada kaitannya dengan akhiratnya? Ya kalau ulang tahunnya terus kemudian kamu sedekah banyak sih jadi akhirat. Iya. Tapi kalau nggak dikasih selamat ulang tahun aja manyunya bisa 5 hari 5 malam. Nah. Pak Jamal. Banget Pak Jamal jadi Awal baru ulang tahun, Bu. Terus kemudian, nah sekarang itu khobar benar. Nah sekarang yang C2 sunnah bukan? Iya. Apa namanya? Setelah curiosity apa C2? Karakteristik bukan. Karakter. Babe, orang aku bilang tadi nanti aku mau pulang pakai Grab, mau dijemput. Jam berapa sih? Jam 17 sih. Oke. Ya, karakter. Karakter itu artinya apa? Ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri kejadian apa yang akan bernuansa di dunia dan di akhirat, itulah yang akan menjadi sejarah. Ya. Ya dah, nanti sampai C7 tapi nggak usah sampai C7 lah. Nanti tapi kalau kamu nggak ngerti nanti nggak bisa bikin aktivitas ya. C3 apa? Hah? Kontemplasi. Kontemplasi itu akhirnya artinya apa? Ya. Kalau nikah, nah itu sejarah lah. Iya. Kamu hijrah gitu ya, dari pacaran jadi tidak pacaran, nah itu sejarah itu. Kamu hijrah ini dari suami yang biasa-biasa saja menjadi suami yang istimewa. Karena ini bapak-bapak yang dipangku. Oke, jadi aktivitas apa yang bisa dijadikan sejarah? Nah, sehingga apa? Sejarah itu sebenarnya sangat individual. Dan sejarah itu akhirnya apa? Sangat-sangat persepsional. Sangat-sangat persepsional. Maka sebenarnya kenapa sekarang ini Palestina itu mau dihilangkan situs-situs yang berkaitan dengan keilahian? Karena dengan harapan ya, dengan situs-situs yang keilahian itu hilang, maka orang tidak bisa lagi kesejarahannya atau data fisiknya itu ada. Gitu.